Sekarang sudah memasuki minggu ketiga di bulan Februari tahun 2025. Nah, itu artinya teman-teman wajib pajak wajib melaporkan SPT pajak untuk tahun 2024. Nah, inilah sanksi yang harus diterima jika wajib pajak tidak melaporkan SPT pajak tahunannya. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon diklik dulu tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasinya, like, komen, dan juga di-share video ini kepada yang membutuhkan. Teman-teman yang sudah subscribe channel ini, mudah-mudahan rezekinya makin melimpah dan urusannya semakin mudah. Amin amin ya robbal alamin. Dikutip dari CNBC Indonesia ya teman-teman, melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak merupakan kewajiban tahunan yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak. Secara umum, pelaporan SPT tahunan badan dilakukan sejak awal tahun hingga tanggal 30 April. Sementara untuk SPT tahunan pribadi, dibuka sejak awal tahun hingga 31 Maret. Kewajiban melaporkan SPT dikarenakan Indonesia menganut sistem perpajakan self-assessment, yakni wajib pajak diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Meskipun bersifat wajib, namun ada saja wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya kepada negara. Perbuatan tersebut tentu tidak akan lepas dari kemungkinan pemberian sanksi. Tidak main-main, wajib pajak dapat terkena sanksi bersifat administratif bahkan pidana. Sanksi administratif meliputi kewajiban membayar denda dan sanksi kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Sementara itu, wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan SPT juga bisa terkena sanksi pidana. Lebih jauh, ketentuan mengenai sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2027 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terkait sanksi administratif, tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP. Nah, di sini ada sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaporkan pelaporan SPT. Yang pertama yaitu denda sebesar 500.000 untuk SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian denda 100.000 untuk SPT masa lainnya. Kemudian yang ketiga, denda sebesar 1 juta untuk SPT pajak penghasilan atau PPh wajib pajak badan. Kemudian yang keempat, 100.000 untuk SPT PPh wajib pajak perorangan. Kemudian sanksi pidana diatur dalam pasal 39. Pasal tersebut menyatakan setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana. Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Sedangkan dendanya paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian pelaporan SPT tahunan dapat dilakukan secara tatap muka dengan datang ke kantor pelayanan pajak. Kemudian bisa juga melalui online. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan PPh untuk periode 2024 tembus 3,33 juta orang per 12 Februari 2025 pukul 11:59.
Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, jumlah pelapor SPT tahunan PPh itu meningkat sekitar 3,73% dibandingkan catatan pada periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 3,21 juta wajib pajak. Sampai dengan tanggal 12 Februari 2025 pukul 23:59 WIB, terdapat sebanyak 3,33 juta SPT tahunan PPh yang sudah disampaikan. Dikutip dari keterangan tertulis DJP nomor KT strip 06/2025 pada hari Jumat 21 Februari 2025. Kemudian total pelaporan SPT per 12 Februari 2025 yang sebanyak 3,33 juta SPT tahunan PPh itu terdiri dari sebanyak 3,23 juta wajib pajak orang pribadi dan 103,03 ribu wajib pajak badan. Adapun penyampaian SPT tahunan yang dilaporkan melalui saluran elektronik yaitu sebesar 3,26 juta. Sementara yang disampaikan secara manual sebesar 75,77 ribu, ungkap Ditjen Pajak. Sebagaimana diketahui, mekanisme pelaporan SPT tahunan untuk periode 2024 yang wajib dilaporkan pada tahun ini masih menggunakan metode lama, yaitu e-filing, meskipun sistem Qoretak telah diluncurkan sejak 1 Januari 2025. Adapun pelaporan SPT tahunan periode 2025 yang akan dilaporkan pada tahun 2026 bisa menggunakan sistem Qoretak. Nah, itulah teman-teman sanksi yang kita dapatkan ketika tidak melaporkan SPT tahunan kita sebagai wajib pajak dan juga tidak jujur dalam melaporkan pajak tahunannya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.